yang ketiga. Yes, game ketiga, game penentuan antara Beleton Era versus RRQ Mika, di mana skor sementara kali ini 1-1 dan masih ditemani oleh Sabila Aprilia dan juga Abed Ansel. Yes, betul banget. Kita lihat di sini dari seorang Cimi mulai melemparkan payung-payung cantiknya. Tapi di arah bawah ini udah ada Valanir yang berhadapan dengan seorang Lele Pingkan. Yes, dengan skin Bumblebee-nya kali ini X-Word dari Lele Pingkan. So far agak sedikit terharas dari arah bottom lane, tapi di arah top lane Ichel versus Chel kali Wah, ini. sama-sama Chel ya belakangnya ya. Satu Ichel, satu Chel. Iya juga ya. Bedanya kalau Chel ada huruf H-nya ya. Chel. Yang satu Ichel. Betul, kali ini masih mencoba untuk bertahan dan Little Wanderer sudah diamankan oleh anak-anak Beleton Era di menit-menit awalnya. Kali ini coba buat ya mempermudah dari segi levelingnya dari seorang Vival biar lebih cepat untuk level 4 dan dapetin ultimate buat ya rotasi ataupun ganking ke arah lane atas ataupun bawahnya. Yes, benar banget. Tapi kita lihat di sini ada seorang Lele Pingkan yang mengusir pergerakan dari seorang Valanir. Seperti aku bilang tadi, memang export di awal-awal maupun di late game juga dia cukup ngeselin sih. Ya, apalagi mudah ada last last insanity-nya. insanity-nya juga, Betul. iya kan. Kalau misalnya belum pecah ya susah juga. Tenaga Membunuh armornya seorang itu loh. export, iya. Betul, tapi di arah tengah lihat Gyogoi cukup sekarat sing dari Vival tidak dilanjuti begitu saja. Dan lebih memilih untuk mundur karena 1 detik lagi Churchill yang pertama sudah hadir. Ada pergerakan juga rotasi dari seorang S dan juga Po ke area Turtle Pit, bakal coba untuk dikontes tapi Gyogoi dia nggak punya mana dan nggak punya HP. Sedangkan di arah bottom lane Lele Pingkan lagi berfokus untuk clearing minion terlebih dahulu. Di arah depannya langsung berfokus saja Vival dan ternyata terzoning out. RRQ Mika tidak bisa dapetin ke arah turtle-nya dan Beleton Era dapetin 1. Betul banget, tapi sebelum kita mulai lagi nih, jangan lupa buat teman-teman dimanapun kalian berada, buat dukung tim Indonesia yang akan bertanding di entry. Cara gampang banget, kalian langsung aja scan QR code yang ada di layar kalian, terus langsung aja masuk ke dalam websitenya. Buktiin kalian adalah Indo Pride dan buktikan merah putih nomor 1. Betul, semoga kita bisa menang ya sebagai negara terfavorit ya di M3. Jadi buat teman-teman langsung ikutan voting ya. Yes, betul banget. Tapi kita lihat sekarang ini udah ramai banget di arah tengah. Mulai diberikan pressure satu sama lain dari kedua tim. Tapi kita lihat sepertinya first blood didapatkan oleh seorang Ruby. Yes, Valanir dengan I Am Offended-nya yang totally on point. Langsung ngedapetin ke arah seorang Gyogoi. Langsung ada rotasi juga ke arah top lane Cini, Vivian dan juga Chel hiding in the bush. Coba buat ngezoning ke arah seorang S, tapi untungnya S sudah menyadari sepertinya ada sedikit rotasi dari anak-anak Beleton Era. Yes, betul banget nih Ansel. Well, di sini kita lihat dari RRQ Mika sendiri pun pada saat dia udah tahu nih satu playernya harus hilang tadi, harus terkena first blood dari RRQ Mika, bermain dengan lebih hati-hati lagi nih Ansel. Oke, tapi di top lane, Chel dan juga Vivian berjibaku kerja keras untuk dapetin dari segi shield turretnya. Terkena stun, Holy Baptism terhubung dari serang Vivian, tapi nyata tidak ada inisiasi lebih lanjut. Betul banget. Nah, ini dia nih, kita lihat di sini adanya Vival yang menggunakan last slotnya, tapi kita beralih ternyata sepertinya dari teman-teman Beleton Era nih mulai nge-split push. Dia pengen objektif aja ke arah turret pertamanya mereka nih, tapi gak segampang itu aja karena Ichel masuk beserta Bow untuk memukul mundur pergerakan dari teman-teman Beleton Era. Oke, masih bisa di reset terlebih dahulu. Dari segi tekanan push di arah top lane, ini terlihat dari kedua belah tim Beleton Era dan juga RRQ Mika menurunkan tempo permainan terlebih dahulu. Di arah bottom lane-nya sudah ada seorang S juga Entropy ke arah belakang. Kali ini langsung coba untuk mengulur saja dan disengage yang begitu cepat dari anak-anak Beleton Era kali ini. Yes, betul banget, dan kita lihat ini dari arah bawah Lele Pingkan yang dikejar begitu aja oleh teman-teman Beleton Era. Tapi sepertinya turtle yang kedua bakal ada kontak dan langsung diamankan aja oleh oleh Nathan. Oleh Ash ya. Yes, oleh Ash. Betul, 1 turtle diamankan oleh seorang Ash yang tadi untuk turtle yang pertama kan tadi sempat diaman sama seorang Vival ya. Makanya di arah top lane nya Chel 1 melawan 2 kali ini. Spray down jadi karena seorang Ichel pelan-pelan dicicil. Tapi belum bisa untuk di take down terlebih dahulu. Tapi di arah bottom lane-nya
pelan-pelan Valanir dan juga Chini dapetin space juga dan membuat mereka dapetin turret. Meanwhile, in that top lane Sing versus Sing dari sarang Vival dan dapetin dua ternyata Pow dan juga Ichel yang harus terpick off. Tapi di arah bottom lane-nya Lele Pingkan juga cukup sekarat. Immortality-nya pecah. Masih ada Viraga Armor bertahan dari tekanan seorang Valanir kali ini. Yes, betul banget. Dua player dari RRQ Mika harus hilang begitu saja. Dan kita lihat di sini Bellatrix Era perlahan tapi pasti mulai memegang kendali atas game yang ketiga ini. Yang nggak mau kejadian di game yang kedua keulang lagi nih Ansel. Well, sekarang kita akan melihat dari pemenang Bellatrix Era akan memaksa masuk ke dalam turret begitu aja dan langsung saja diberikan saat itu serangan dan Chini malah yang harus hilang membuat Bellatrix Era harus mundur tapi nggak bisa mundur dan Chell harus dipulangkan ke arah base. Oke, two men's down. Chell dan juga Chini padahal itu nice banget dari Yin yang overturn-nya. Dari arah samping tiba-tiba masuk dari seorang Chini tapi tidak ada eksekutornya yang membuat Chini dan juga Chell harus menjadi korban jiwa. Tapi di arah top lane Asnya juga udah mulai bergerak. Langsung untuk mengawal dan lihat Ichel versus Vival. Di area top lane-nya 2 melawan 3. Kali ini Vival agak sedikit terhimpit dan ternyata tiba-tiba langsung saja menghilang nyawanya. Masih ada Holy Baptism dari Vivian. Mencoba untuk bertahan dan tidak jadi terpick off. Valanir datang ke area river 2 melawan 4. Valanir cukup sekarat kali ini, bahkan lihat Ichel-nya langsung nge-dive-in. Masih ada Automated Flow mengincar langsung ke arah backline yang masih bisa bertahan, bahkan dari Valanir dan juga Vivian. Malahan Ichel-nya yang harus terpick off kali ini dan juga Pow langsung saja flicker digunakan dan juga ultimate di sisi tengahnya. Lihat dari Gyogoi berusaha untuk melakukan split push menyicil ke area turret di arah tengah. Yes, benar banget. Kita lihat sekarang RRQ Mika mulai mengamankan satu demi satu turret dari teman-teman Bellatrix Era. Sekarang kita melihat dari Gyogoi ya yang menggunakan Bane di sini. Dia memukul mundur teman-teman dari Bellatrix Era di sini. Jadi memang pergerakan dari Bellatrix Era sendiri pun tidak bisa se-free di game yang pertama ya. Karena kalau kita lihat Vival di game yang pertama itu dia benar-benar free banget menggunakan Lancelot-nya, Ansel. Betul, kali ini agak sedikit terhambat dengan hadir beberapa hero dari anak-anak RRQ Mika. Apalagi metadata-nya dari Ichel yang cukup mengerikan yang bisa langsung ngincer ke arah backline-nya semacam Rafaela, Clean, ataupun ke arah Kagura. Yes. Oke, tapi kayak inilah di sisi tengahnya Pow. Karena Holy Baptism, Gyogoi, semburan mau dikeluarkan saja. Tapi langsung coba untuk disengage dari anak-anak Bellatrix Era karena dari Clean sendiri coba buat ngelakuin farming terlebih dahulu, cari space di arah top lane dan masih coba untuk nge-hold terlebih dahulu dari anak-anak Bellatrix Era. Betul banget, kalau kita lihat di sini adanya Valanir beserta teman-temannya memang mengarah ke arah Gyogoi. Tapi di sana Poy mulai datang walaupun dia benar-benar cukup banyak banget tahan damage dari teman-teman Bellatrix Era, tapi masih belum bisa terpick off nih. Bahkan Bellatrix Era nih yang pelan-pelan tuh susah banget buat di iniin loh, buat dipukul mundur. Udah dipukul mundur balik lagi karena Bellatrix Era nih. Oke, tapi Lele Pingkan berhasil untuk pick off kali ini. Last Insanity sempat dikeluarkan tapi tidak bisa untuk nge-take down member dari anak-anak Bellatrix Era. Di area tengah 4 yang sudah mulai berkumpul. Ada Valanir dan kawan-kawan. Masih ada S dan juga Gyogoi. Amoveda tidak dapat siapapun. Deadly Catch digunakan tiba-tiba. Sing. Ada final blow dari seorang Ichel dari arah samping. Dan dapetin double kill. Chell dan juga Vivian-nya yang gak harus terpick off kali ini membuat Lord terekspos. Langsung saja diinisiasi perlahan tapi pasti momentum mulai dicuri oleh anak-anak RRQ Mika kali ini. Yes, betul banget Ansel, dan kita akan melihat itu dia Lord yang pertama berhasil diamankan oleh teman-teman RRQ Mika. Ini adalah apa ya, PR banget nih buat teman-teman Bellatrix Era karena lebih banyak lagi PR-nya pastinya karena sekarang Lordnya sudah mulai berjalan dari arah atas. Sekarang kita lihat Bellatrix Era mulai maju satu persatu. Dia mulai apa ya, ingin menculik player-player dari teman-teman RRQ Mika nih biar mereka juga masih bisa nge-defense ke arah Lordnya kan. Tapi kita lihat di sana beda-bedanya kalau kamu lihat di arah bawah itu dia benar-benar free banget sendirian. Coba melakukan spin push terlebih dahulu dari arah bawah, sedangkan di arah tengah masih bisa dapetin turret.
outernya. Yes. Dan Lord bakal berjalan juga dari arah top lane. 3 lane sekaligus akan coba untuk ditekan oleh anak-anak RRQ Mika. Dan juga ada split push dari seorang Ichal coba untuk ngebait anak-anak Beleton Era untuk mundur terlebih dahulu. Tapi lihat, wow, oh my god, itu Ichal nggak kelihatan darah-darahnya, setipis kertas dan masih bisa bertahan kali ini. Ichal nih bos, gitu Ichal nih bos dengan Benedetta, tapi di arah tengah Deadly Catch digunakan. Sing dari sarang Vival masih bisa mundur dari tekanan arah Kimika. Tapi di area tengahnya kali ini langsung coba untuk di reset. Clearing minnya begitu cepat dari anak-anak Beletron Era. Yes, benar banget, dan kita lihat di sini ya adanya Bigetron Chell yang mulai mengusir-ngusir nih karena minionnya juga udah mulai masuk Ansel, jadi agak susah juga dan pasti agak kewalahan juga nih. Kalau dari RRQ Mika sepertinya dia pengen nge-pushnya dari 3 lane sekaligus gak sih? Karena kalau kita lihat tuh dari arah atas aja udah ada Benedetta, walaupun udah dijagain sama Lancelot juga gitu. Tapi yang paling rame sih di rumputan arah tengah sih. Oke, dan ini dia buat segi itemization-nya. Kita mau ngebahas dari anak-anak RRQ Mika terlebih dahulu. Ini Benedettanya udah jadi wow, Blade Armor. Dia maju ke depan pakai Blade Armor dari Ichel. Lumayan banget sih buat nge-counter damage physical dari seorang Clean. Dan juga dari seorang Lancelotnya Vival ya kali ini. Iya benar banget, karena kalau kita lihat memang dari Vival juga nggak bisa berbuat cukup banyak ya di game kita yang ketiga ini gitu. Karena memang ya pergerakan dari teman-teman RRQ Mika juga cepet banget. Pada saat mereka tahu nih momennya lagi ada di Beletron Era, gimana caranya mereka untuk mengambil kembali gitu loh momennya. Jadi nggak begitu lama di teman-teman Beletron Era. Dan juga buat teman-teman yang lagi nonton, boleh banget dikasih tombol like-nya teman-teman, diramaikan buat ngedukung acara dari Event Esport Invitational seperti di tengahnya. Lihat Ichel langsung bergegas aja dapetin satu, tiba-tiba Cini terpick off. Valenir di arah depan menjadi sandbag kali ini langsung saja bisa untuk mundur dengan begitu cepatnya dan langsung disengage lagi dan lagi dari anak-anak Beletron Era. Yes, benar banget, dan kita lihat di sini teman-teman dari Beletron Era mulai berhati-hati. Harus berhati-hati, di sana udah ada Ichel nih dan Vival sepertinya bakal langsung diberikan segitiga bermudahnya aja Ansel, tapi masih belum bisa menumbangkan seorang Ichel, masih bisa menyelamatkan dirinya. Wow, itu gesit banget sih. Benedetta dari seorang Ichel masih bisa mundur terlebih dahulu, tapi nyatanya lelepingkan dia udah jadi immortality-nya. Udah lumayan tanky juga dan menunggu untuk hadirnya Lord yang kedua. 20 detik lagi akan hadir. Wind of Nature sudah diamankan juga oleh seorang Chell untuk mengantisipasi damage fisikal dari Benedetta dan juga seorang Nathan. Yes, sekarang kita juga sekarang udah masuk ke menit 13 mau ke 14 ya Ansel ya, dimana memang dari teman-teman RRQ Mika ini udah lebih jadi lagi gitu loh hero-heronya. Item-itemnya juga udah mulai diganti-ganti juga nih pastinya. Dan kita lihat ini Lord yang kedua berarti ini mulai dicicil oleh teman-teman RRQ Mika. Tapi sebenarnya bakal ada kontes sih kayaknya di Lord yang kedua ini. Ya, itu untuk memilih untuk diri terlebih dahulu dari kedua belah tim. Ichel mulai datang juga dari arah top lane. Emo pendek dapetin satu, tiba-tiba punya terpick up. Deadly Catch digunakan. Viva cukup sekarang. Sing. Last Insanity coming from Lele Pinkan menjadi eksekutor. 1-1. Viva ditukarkan dengan seorang Pow. S-nya ke depan. Entropy nyicil. Karena Cini dan juga Valenir langsung bisa di disengage. Ngereset lagi tim fight-nya di sisi lain. Ternyata Chell versus Ichel cukup sekarat masih kali sama ini ya. Betul. Chell versus Ichel sih, tapi kita lihat sini Gyokoi yang benar-benar udah sedikit banget darah tapi masih bisa kabur, tapi di sini malah Cini harus hilang begitu saja. Kita lihat dua player ya harus hilang dari teman-teman Beletron Era. Well, di sini benar-benar free banget untuk teman-teman RRQ Mika mengambil Lord yang kedua. Walaupun di sana dijagain sama Chell, Vivian dan juga Valenir, sepertinya ini masih bisa ke secure sih sama RRQ Mika. Lordnya harusnya 3 lawan 5, kali ini Lordnya di arah depan langsung harus digunakan, tapi ternyata Lordnya diamankan oleh seorang S. Bahkan di sisi lainnya ternyata dari anak-anak Beletron Era langsung bisa mundur dan merelakan untuk Lord yang kedua diambil alih
oleh anak-anak RRQ Mika kali ini. Benar banget Ansel, tapi selain itu juga ada sebagai bonus yaitu Rafaelanya juga tadi berhasil dipulangin ke arah B sama Ash. Tidak ada Vivian, tapi sebentar lagi juga akan hadir dan akan coba untuk mengawal Lord di arah top lane. 3 lane sekaligus akan coba untuk di-push pelan-pelan. Queen of Sea kali ini dalam keadaan yang cukup tertekan. Di arah tengahnya MOV yang digunakan, Lord udah mulai mengamuk ke arah top lane. Turret yang tengah direlakan terlebih dahulu, Phantom Slash juga dari seorang Ichel, tapi lihat seberapa cepat yang mereka langsung bisa menghabisi Lord di sisi top lane-nya. Di arah bottom lane, lihat Licha digunakan Last Insanity dari seorang Lele Pingkan menuju ke big line. Cini terpick up, bahkan Polandir juga harus merenggang nyawa, menyisakan 3 member shutdown. S-nya juga harus terpick up tanpa adanya Vival, tanpa ada Cini dan juga Polandir, menyisakan Chell dan juga Vivian yang masih bisa bertahan. 3 tuker 1 dari kedua belah tim kali ini. Yes, benar banget, dan kita lihat di sini permainannya memang cukup sabar dan juga keputusannya cukup bijak ya diambil oleh teman-teman RRQ Mika, karena dia benar-benar oke, kita mundur dulu aja, kita nggak mau paksain. Padahal kalau misalnya mereka mau paksain, mereka masih ada 4 player yang masih ini gitu loh, yang udah hidup gitu. Sementara itu 2 player bahkan 3 dari Beletron Era tadi masih terpause dulu nih. Betul, mereka tidak mau terlalu greedy, lebih bersabar, tidak mau terlalu memaksakan, karena hal yang dipaksakan itu memang tidak baik ya. Bisa menjadi mara bahaya, bisa aja tercounter karena ini udah menit ke-16, sekali ke takedown, respawn time-nya itu akan cukup lama, yang membuat dari kedua belah tim harus lebih hati-hati lagi dari segi pergerakannya, jangan terlalu greedy ataupun terlalu memaksakan kali ini. Yes, betul banget, karena ya balik lagi ya, kalau misalnya memang terlalu greedy bisa jadi memberikan momen nih malah untuk teman-teman dari Beletron Era. Begitu juga sebaliknya, kalau Beletron Era yang terlalu greedy, terlalu keburu-buru juga, mengambil keputusan yang gak bijak, itu bisa langsung jadi kesempatan teman-teman RRQ Mika buat nge-aim aja gitu di game kita yang ketiga ini. Oke, 80 detik lagi, Lord yang ketiga juga akan hadir. Tapi terlihat ini dari segi turretnya RRQ Mika benar-benar udah bisa merontoki turret bawah, tinggal turret tengah sama turret atas. Betul, benar-benar tersisa inhibitor dari atas dan juga inhibitor tengah ya, padahal udah dikit banget tuh inhibitor tengah. Betul, dan ini dari segi itemization-nya Athena Shield anti kuiras untuk seorang S dan juga Ichel untuk bisa nge-counter damage magical dari seorang Cini yang benar-benar harus bisa ditanggulangi, tidak bisa dianggap remeh burst down-nya dari seorang Kagura. Sedangkan di sisi lain Chell juga udah lumayan fat, 13.000, udah sama goldnya bahkan dengan seorang S sebagai jungler dari RRQ Mika. Yes, benar banget, dan balik lagi ya, kita bakal melihat nih teman-teman dari Beletron Era dan juga RRQ Mika di sini. Adanya seorang Bane yang digunakan oleh Gyogoi dan juga Bouta. Tapi kita lihat dari arah bawah ini benar-benar dari Ichel-nya nih, dia harus berlari-lari seperti Tsubasa, karena kalau misalnya dia usah sedikit nih bisa jadi sasaran buat teman-teman Beletron Era. Seperti ini kita udah ngeliat nih 2 lawan 1, apakah Ichel masih bisa bertahan? Tapi masih bisa bertahan untuk menyelamatkan dirinya dari seorang Ichel. Nice move dari seorang Ichel, hampir saja Alekto fight mobilnya di cancel dengan adanya ammo bandit dari seorang Valenir. Untungnya masih bisa dikeluarkan dan mundur kembali. Lord yang ketiga juga sudah hadir di area river. Lihat, 5 member sudah mulai berkumpul dari anak-anak Beletron Era, coba buat memberikan tekanan, tidak mau kasih kendor, coba buat kebalikin keadaan karena udah di area late game, udah sama-sama level 15 juga, bakal adu immortality, ini bakal terjadi perang jangka panjang sih. Iya, benar banget, bakal jadi perang jangka panjang, tapi sepertinya ada di arah bawah sisi lain Ichel masih bisa dikejar atau enggak, bener-bener udah sekarat banget. Last hit masih bisa dikejar Ichel, gak bisa kemana-mana, langsung dipulangin ke arah base. Yang kita lihat di sisi lain, Valenir mulai mengejar seorang Lele Pingkan di sana yang menggunakan X-Burst, tapi gak bisa begitu aja untuk di take down. Wow, Ichel yang harus terpick off 40 detik tanpa adanya Ichel. Tapi ke depan dari seorang S, tapi tidak ada team fight lebih lanjut lagi. Mereka harus
lebih mengulur lagi dan it's time untuk anak-anak Bellator era kalau mereka pengen dapatin Lord bisa banget tanpa adanya Iya, Icel kali ini. Tapi sepertinya mereka coba untuk menurunkan tempo permainan juga, nggak mau terlalu memaksakan. Padahal sebenarnya bisa sih, tapi mungkin terlalu chance-nya nggak ini begitu sih, besar. iya terlalu beresiko sih kayaknya. Makanya Iya. mereka nggak pengen objektif ke arah Lord juga karena memang cukup bahaya ya kalau misalnya mereka udah objektif ke arah Lord tapi para mereka yang terpick off satu persatu gitu. Betul, at least kalau mau maksa Lord dapetin 2 sih. Iya betul, itu bisa lebih aman lah. Tapi kita lihat di sini Palamir yang Oh, udah oh. nggak bisa bertahan lagi sepertinya, tapi masih bisa lari. Di sisi lain bottom lane turret berhasil dihancurkan dan kita lihat di sini benar-benar digeser begitu saja sama Oh, teman-teman Anarchy I'm offended. Di sini udah dikeluarkan semuanya asal dari teman Bellator era, tapi masih belum bisa menumbangkan satu player nih. Yes, dan immortality dari seorang Lele Pingkan yang harus Sudah ini pecah ya. Harus pecah ya. dipecahkan kali ini. Dan membuat dari kedua belah tim masih mencoba untuk bertahan. Icel mau mencoba untuk speed push tapi lihat damage output dari seorang Chel yang sudah lumayan besar. Jadi harus bisa di respect sepertinya oleh anak-anak Anarchy Mika. Yep. Dan lihat di arah bottom lane terjadi one v1 situation. Aduh, Icel cukup sekarat. Datang seorang Vival masih bisa mundur. Ternyata masih ada Phantom Slash, masih ada Tonros dan ternyata Retribution save the day di arah tengah. Deadly Cash adanya last instant terbuka ada 2 orang langsung. Ternyata Cini juga harus terpick off. Vivian cukup sekarat. Masih ada immortality dan juga adanya flicker yang digunakan oleh seorang Lele Pingkan. Tapi lihat tiba-tiba sing coming from Vival dapetin langsung ke arah seorang Lele Pingkan kali ini. Yes, di sini kita sudah melihat dari Bellator era mulai mengambil dan juga mulai mengejar ketertinggalannya dan finalnya sepertinya Lord yang ketiga bakal langsung di-secure begitu aja sama teman-teman Bellator era di sini. Ini adalah Bellator era yang udah marah banget kayaknya, Hansel. Yes, the Queen of Sea langsung saja menunjukkan tajam mereka yang sebenarnya. Itu nice calculation banget dari seorang Vival. Dia melihat dari Lele Pingkan udah percaya mortality-nya plus dia nggak punya HP yang cukup banyak. Deathfire langsung sing Phantom Execution dan langsung saja dieksekusi saat itu juga. Yes, benar banget karena kalau misalnya kita lihat di sini ini bisa jadi game yang dimenangkan oleh Bellator era. Ini udah hampir equal gitu ya karena perbedaannya cuman di inhibitornya aja loh. Ya. Taret-taret Bellator era dan juga Anarchy Mika. Dan sekarang Lord juga sudah mulai berjalan dari arah tengah. Oke, akan coba untuk dikawal terlebih dahulu 3 lane sekaligus akan coba untuk dipush. Dari arah bawah ada Valar, dari arah top lane ada seorang Vival dan juga Chel Vivian dan kawan-kawan masih berjibaku untuk mengawal Lord di area tengah. Adanya Air Fire Blow cuma untuk clearing Lord terlebih dahulu. Deadly Catch juga digunakan. 3 lane sekaligus pelan-pelan dicicil. Ada Entropy juga oleh seorang Ace. Tapi lihat pelan-pelan di arah Sopenya juga di arah bottom lane-nya. Pelan-pelan digerogoti oleh anak-anak Bellator era. Bahkan 2 trade didapatkan. Kali ini misalkan di arah tengah. Langsung saja dihilangkan. Menyisakan base-nya di area tengah. Bahkan coba untuk di-dive-in. Dan lihat bahkan cukup sekat dari seorang Po. Harus muncul terlebih dahulu. Valir juga di arah belakang. Tapi lihat datang seorang Vival. Sonos digunakan dapetin 1. Icel-nya terpick off. Menyisakan 4 member. Ash-nya cukup sekarat. Sing 4 member harus terpick off. Dan lihat Bellator